Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wedin. Kita akan membahas kembali tentang Elia. Si Elia, siapa namanya saya lupa guys. Elia Mijas ya, atau siapa itu. Nah, dia kan main tuh sempat membuat surat terbuka untuk Kementerian Agama untuk merevisi tafsir Quran yang menggunakan Injil gitu kan. Yang menggunakan Injil Taurat itu nggak boleh bagi dia karena berpandangan bahwa mereka aja nggak boleh gitu. Mereka kalau gitu boleh juga dong kami itu memakai tafsir Alkitab itu tentang kita memakai Quran, gitu kan? Nah, ini perlu kita terangkan biar dia paham guys ya. Jadi begini, dia mengatakan bahwa bukankah umat Islam itu argumentasinya adalah bukankah umat Islam meyakini bahwa Alkitab itu sudah dan Taurat Injil sudah dipalsukan gitu kan? Nah, artinya kan tidak ada lagi yang asli gitu guys. Nah, karena dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak diturunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa menulis sendiri, dan Nabi Isa juga diturunkan Injil kepada Nabi Isa, tapi muridnya yang nulis gitu kan. Nah, itu argumentasi dia. Nah, ini perlu kita terangkan. Jadi begini guys ya. Jadi yang perlu dia pahami dan teman-teman kita Kristen lain pahami adalah Islam itu tidak hanya ngomong tentang Quran. Ingat ya. Islam itu tidak hanya ngomong atau meyakini tentang Quran, tapi Islam itu meyakini ada kitab-kitab lain yang diturunkan selain Quran. Kitab-kitab dari Allah gitu kan, dari Tuhan. Itu Taurat, Zabur, Injil selain Quran. Nah, Islam itu wajib meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil itu dari Tuhan juga, dari Allah juga, bukan hanya Quran. Itu yang harus dipahami. Jadi ketika umat Islam itu bahas tentang Taurat atau Zabur, tentang Injil itu masih sah dan relevan. Kan itu bagian dari keyakinan umat Islam gitu. Nah, kalau kita balik ya, apakah Elia ini meyakini Quran? Kan tidak. Alkitab dia tidak membahas tentang Quran, jadi tidak boleh dia membahas tentang Quran. Kan tidak bagian dari keyakinan dia. Tapi kalau ngomong tentang Taurat, Zabur, Injil, itu adalah bagian dari keyakinan umat muslimin. Juga kita umat muslimin itu bahas tentang Nabi Isa atau Yesus, atau tentang Musa atau Moses atau Ibrahim atau Abraham, itu Daud atau David, Sulaiman atau Salomo, itu adalah bagian dari keyakinan umat Islam. Karena di Quran disebutkan semua tentang Taurat, Zabur, Injil, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad gitu kan. Itu disebutkan semua. Itu adalah bagian dari keyakinan umat muslimin, kaum muslimin gitu kan. Nah, ini beda dengan Elia dan teman-temannya yang tidak meyakini Nabi Muhammad atau Quran. Makanya yang kita bahas tentang keyakinan kita ya sah-sah saja. Kita bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, tentang nabi-nabi seperti Yesus atau Nabi Moses atau Abraham, sah-sah saja. Itu hanya masalah perbedaan nama saja guys. Nah, lalu masalah katanya kan Taurat, Zabur, Injil sudah dipalsukan. Iya dipalsukan, tapi ingat ya, termin dipalsukan adalah bukan semuanya, tapi masih tersisa yang asli. Ingat, yang palsu itu bukan berarti semua dipalsukan, diubah semuanya, belum tentu. Contoh misalnya pemalsuan misalnya sesuatu, nggak semua palsu tuh semuanya palsu tuh ubah total guys, enggak. Misalnya ada kayak kayak bibit palsu. Nah, itu bibit palsu itu misalnya itu tuh juga ada bibit palsu itu adalah bibit yang, contohnya bibit palsu adalah bibit yang dia tuh bibit juga gitu, cuman bibitnya tuh nggak asli, dalam artian tidak ada sertifikat gitu kan, tidak ada ini, sehingga kalau ditanam tumbuh juga, berbuah juga, tapi tidak sebagus yang asli gitu loh. Ngerti ya? Atau misalnya ada orang mengatakan ini dia gitu ya, nggak asli, itu dia cuman KW-KW, tapi tetap saja barangnya sama. Berbedanya dalam hal mungkin kualitasnya nomor 2, nomor 3 gitu. Tetap dia sama-sama, misalnya kayak misalnya kayak minyak oli asli dengan oli palsu, tetap sama-sama oli, bahannya sama, cuman mungkin ini sudah dicampur-campur gitu kan. Atau minyak asli, minyak premium asli dengan yang palsu. Minyak asli itu memang betul-betul asli, belum campur, tapi kalau yang palsu sudah dicampur-campur guys. Atau misalnya kayak minuman keras asli yang palsu, jadi masih ada komponen aslinya gitu guys, cuman sudah campur-campur guys. Sama kayak umat Islam meyakini Taurat, Zabur, Injil tuh yang dipalsukan adalah dia tuh sebagian aslinya masih ada dan sebagian lagi sudah campur dengan yang tidak asli gitu guys. Nah, untuk membuktikan mana yang asli mana palsu, makanya dilihat ya apakah konteksnya itu isinya sama dengan Quran, berarti itu yang asli gitu. Sama kayak misalkan Anda menguji oli palsu dengan oli asli. Jadi untuk di mana Anda tahu itu aslinya di mana? Ya di tes. Ketika komponen itu
mengandung ada yang senyawa asli, berarti itu masih asli. Itu aslinya. Misal ada gini deh, coba ada misalnya ada orang campur miras nih, miras oplosan dengan miras yang itu kan dibandingkan, nah kita bisa tahu, oh ini bagian minyak, bagian miras ini yang masih asli, yang bagian ininya ini sudah palsu gitu. Nah jadi seperti itu logika. Jadi bukan berarti palsu itu adalah semuanya semuanya itu sudah tidak asli lagi, tidak. Jadi palsu di sini adalah sebagian, guys. Semua yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis itu adalah palsu, dan yang sesuai itu aslinya gitu. Kan kita kalau kita teliti betul-betul ya, masih banyak ucapan Yesus di Alkitab itu ya, di Injil itu yang masih sesuai dengan Quran gitu. Ya, jadi dan kita tafsirkan sama, kalau kita baca juga tafsirnya sama gitu mengenai keesaan Tuhan gitu kan, mengenai kejadian-kejadian dia yang lainnya, tentang ajaran dia tuh masih sama dengan Quran gitu. Cuman yang berbeda tentu ajaran Paulus dan sebagainya itu. Jadi kayak perjanjian baru tuh beda ya. Kayak kejadian Yesus itu sama dengan apa yang disampaikan Quran. Jadi harus dimengerti oleh Elia dan teman-teman ini gitu. Bahwa palsu ini bukan berarti kita tolak semuanya. Kita tidak menolak seluruh bagian Taurat Injil itu, tapi kita menerima yang sesuai dengan Quran gitu. Ini misalnya kayak ada oli tadi ya, oli asli sama oli palsu. Nah, oli palsu ini bukan kita tolak mentah-mentah, tapi kita yang masih ada yang keasliannya kita katakan itu asli gitu. Campurannya itu yang tidak asli lagi, guys. Ngerti ya maksudnya ya. Misal kayak gini contoh, misalnya apa ya? Misal kayak motor. Motor saya ini dimodifikasi. Ingat ya, motor ini dimodifikasi. Nah, misalnya yang diubah hanya pada misalnya knalpotnya. Knalpotnya diubah menjadi knalpot racing misalnya. Lalu misalnya kayak lampunya diubah menjadi lampu kelap-kelip, lampu yang yang berwarna-warni gitu. Lalu misalnya kayak stangnya ganti yang stang racing. Tapi bannya masih sama, mesin sama. Itu kita katakan ini motor sudah nggak asli lagi, tapi kita tidak tidak menolak bahwa mesinnya masih asli. Ya, bahwa apa lagi namanya, misalnya bahwa mesinnya masih asli, bannya masih asli, tidak kita tolak. Kita tidak mentang-mentang ini sudah dimodifikasi, kenapa nggak asli lagi, lalu kita tolak semuanya, enggak. Bukan gitu loh kita pikirnya. Karena kita meyakini masih ada bagian asli. Jadi kita kayak bisa gini, misal kita mau bahas nih tentang, kita pengen bahas tentang motor, kita bahas dong motor kita, misalnya motor bebek misalnya gitu kan, atau motor sport. Nah, tentu karena kita meyakini sudah tidak ada lagi, yang tersisa adalah motor yang modifikasi itu, ya kita ambil itu untuk bahas. Kebetulan nih motor ini masih asli mesinnya nih, bannya ya kita bahas aja segi ban, sama kita pakai argumentasi untuk ban sama mesinnya. Misalnya kita mau membuktikan nih bahwa ternyata mesin motor sport, misalnya kayak motor CBR tuh mesinnya tuh adalah misalnya 4 silinder misalnya, atau 4 klep misalnya, segala macam gitu kan. Nah, kita bisa pakai itu. Kebetulan nih mesin motor CBR ini masih asli nih, kita pakai. Tapi untuk knalpotnya kita tinggalkan, enggak. Itu knalpot sudah nggak asli lagi gitu, guys. Nah, sama kayak Taurat dengan Injil itu. Bagian-bagian kita ini masih asli, yang masih dengan Quran, ya kita pakai sebagai dalil gitu. Sama kayak tadi itu, motor ini yang ada bagian yang sudah dimodifikasi, ada yang masih asli, ya kita pakai yang aslinya. Mesinnya banyak masih asli, kita pakai. Knalpotnya kita buang. Nggak, kita pakai argumentasi. Misal kalau gini bahwa motor CBR itu knalpotnya begini, enggak, itu sudah nggak asli lagi, kita tolak. Tapi kalau mesinnya oke, kita bisa bahas, itu masih asli gitu. Nah, sama seperti itu, guys. Di bagian-bagian Taurat dan Injil yang asli ya kita gunakan sebagai interpretasi, sebagai tafsir gitu loh. Nah, itu yang dipahami oleh Elia ini. Dia menganggap bahwa kita ini meyakini bahwa palsu itulah semuanya kita tolak. Enggak, kita tidak menolak semua Taurat atau Injil yang mereka pegang sekarang ini, tapi hanya yang tidak asli lagi, dan nggak semuanya itu dipalsukan ya. Jadi itu bagian dari keyakinan umat Islam, karena itu ada di Quran. Tapi kalian meyakini tidak tentang Quran? Tidak kan? Ketika umat Islam itu meyakini tentang Taurat, Zabur, Injil, Nabi Yesus, Nabi Moses, Nabi Abraham, kalian meyakini tidak Nabi Muhammad atau Quran? Kan tidak. Makanya kami itu berhak membahas itu, karena masih bagian dari keyakinan kami. Kalian kan tidak meyakini gitu loh. Sama kayak kita masih meyakini bahwa kita tuh percaya sama motor CBR misalnya, motor bagus, kita percaya itu motor beneran ada, kita percaya, kita meyakini motor itu adalah motor yang wajib, yang termasuk harus kita percaya, yang harus kita percaya, dan kita tuh harus kita kagumi, guys, karena motor itu pernah ada dulu gitu kan. Nah, kalau mereka menolak kan, motor baru ini kita meyakini itu motor tuh nggak ada, motor itu kata mereka kan, padahal ada. Motor itu tidak benar, itu motor itu bukan dari lanjutan motor ini. Berarti dia tidak berhak dong bahas motor yang ini gitu, karena tidak ada dalam buku dia gitu, guys.
bahas tentang motor baru, tapi kita membahas bahwa dulu ada motor yang kalian pakai sekarang ini, dulu motornya motor ini gitu guys. Ada kelanjutannya gitu. Yang motor ini dulu sudah dipalsukan gitu kan. Nah, itu ada di buku kita gitu. Jadi kita boleh bahas motor yang itu gitu. Tapi kalau mereka tidak ada, oh motor yang dipakai orang itu adalah motor produksi kemudian yang harus kita percaya, kan tidak ada seperti itu guys. Itu logikanya. Jadi Elia ini nggak ngerti bahwa Taurat, Zabur, Injil, nabi-nabi itu ya, Nabi Yesus, Nabi Musa itu adalah bagian dari kepercayaan umat Islam, bagian dari kepercayaan Islam, dan itu ada di Quran. Tapi ketika dia mau ikut-ikutan mau membalik itu, mau bahas tentang Quran atau Muhammad, itu tidak sah, nggak logis. Kenapa? Karena tidak ada Nabi Muhammad atau Quran di kitab mereka, dan mereka pun tidak percaya itu. Kita percaya Yesus, kita percaya Injil, kita percaya pada Taurat gitu kan, cuman dipasukan gitu guys. Nah, itu dia poinnya. Jadi harus ngerti ya, di termin lakum dinikum waliyadin itu bukan berarti kita hanya Quran saja kita bahas, Nabi Muhammad tidak, tapi kita bagian dari kita adalah Taurat, Zabur, Injil, Nabi Yesus, Nabi Moses dan sebagainya itu guys. Nah, itu harus dipahami oleh dia ini. Jadi makanya saya agak konyol melihat dia tuh menyurati Kementerian Agama gitu. Jadi Anda belajar dulu. Jadi apa itu Islam, apa saja yang umat Islam meyakini. Ingat ya, umat Islam itu bukan hanya meyakini Quran dan Nabi Muhammad saja, tapi juga meyakini Taurat, Zabur, Injil, dan nabi-nabi seluruh Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Nabi Moses, yang nama lainnya Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebagainya itu guys. Itu perlu dipahami. Makanya kami itu berhak dan boleh membahas tentang kitab-kitab sebelumnya yang sudah dipalsukan itu, yang diinformasikan Quran, dan juga nabi-nabi yang ditentukan seluruh Nabi Muhammad, itu boleh kami bahas, berhak. Tapi kalau kalian tidak berhak, karena kalian tidak percaya dan kalian tidak ada di kitab kalian gitu loh. Kalau kami ada, kitab kami Nabi Isa ada, atau Yesus ada, Nabi Moses atau Musa ada, semua nabi-nabi itu ada. Kitab yang Taurat, Zabur, Injil itu ada. Nah, kalian ada nggak di kitab kalian tentang Nabi Muhammad atau Quran? Kan tidak ada. Maka jangan terbalik-balik gitu ya. Jadi kenapa kalian boleh berhak, kenapa kalian tidak boleh, itu harus kalian pahami sebabnya. Ini jangan keblinger gitu, jangan ya, pinjam kata Guru, jangan dungu lah gitu guys. Ini sangat, jadi mereka harus pahami itu. Jadi kenapa umat Islam itu boleh, kenapa mereka tidak boleh, karena itu adalah bagian dari keyakinan. Kalau Anda meyakini silakan, Anda meyakini tidak, kalau tidak ya nggak usah bahas. Kalau kita meyakini maka kita bahas guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.